Persoalan tentang sampah masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan di Indonesia. Kini, sampah yang timbul dari aktivitas yang dilakukan manusia semakin bertambah volumenya. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia juga kelestarian lingkungan. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ini lambat laun merdeka dari masalah sampah. Pemerintah kota Surabaya dan masyarakat mulai sadar akan pentingnya penanganan sampah. Bahkan berbagai penghargaan telah diraih oleh kota Surabaya dalam menangani sampah. Walaupun berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, volume sampah di Surabaya mencapai 1.600 ton per hari. Dari volume sampah tersebut, 60% didominasi oleh sampah organik. Sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah di Indonesia sudah mencapai 21,1 juta ton per tahun. Maka dari itu, kami sebagai generasi muda tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan kepedulian lingkungan. Salah satunya di TPS 3R Trenggilis, Surabaya. mari ikut. Pada proses pengolahan sampah dilakukan pemilahan, penggilingan, lalu menjadi pupuk kompos. Pertama-tama dari sampah warga sekitar daerah yang tinggal, sampah tersebut diangkut oleh penggerobak. Setelah sampai di 3R TPS Trenggilis, penggerobak mengantri, lalu sampah tersebut ditimbang terlebih dahulu. Kemudian sampah dipilah dan dibedakan mana yang termasuk ke dalam sampah organik dan sampah anorganik. Pada pemilahan awal masih pemilahan kasar. Pada pemilahan kedua yang kasar dipisahkan kembali. Pada pemilahan ketiga ini pemilahan sampah organik karena sudah terpisah dengan sampah anorganiknya. Setelah itu, sampah organik digiling. Setelah digiling, harus didiamkan terlebih dahulu. Kemudian disiram agar cepat menjadi pupuk kompos. Tetapi, harus disiram secara rutin. Untuk proses menjadi pupuk kompos dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Dari sampah organik ini biasanya diambil dari sampah murni warga seperti nasi, buah, campuran ikan maupun dedaunan karena prosesnya lebih cepat. Yang terpenting adalah proses penyiraman pada kompos ini dilakukan secara teratur, maka pupuk kompos akan berhasil. Pemilahan ini dilakukan sebanyak 2 kali untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik akan diproses untuk dilakukan penggilingan menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik akan didistribusikan ke pusat daur ulang di daerah Jambangan. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan adalah: yang pertama, jangan buang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Memilah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang agar sampah di sekitar kita tidak menumpuk. Salah satu contohnya adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah mainan plastik, peralatan makanan, sepatu, tas, dan perabotan rumah tangga. Teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya. Maka dengan itu saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap terjaga dan lingkungan di dunia juga lebih terjaga.